Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas AC307C akan mempresentasikan tentang kasus revaluasi aset. Perkenalkan, saya Martinus Ivan, NIM 23 2018 050. Nama saya Rosalina Damayanti dengan NIM 23 2018 046. Saya Yokbet Widya Ningtyas, NIM 23 2018 045. Saya Hendra Wijaya, NIM saya 23 2018 047. PT Aneka Rasa itu adalah perusahaan yang memproduksi es krim dalam skala besar. Penjualan produk itu cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dengan pemasarannya dari Indonesia sampai ke luar negeri. Lalu tingginya tingkat penjualan itu sejalan dengan tingginya beban pajak yang harus ditanggung. Halo teman-teman, saya adalah pemilik dari perusahaan ini. Sebentar lagi kita akan meeting online nih dengan divisi keuangan. Kita akan membahas kenapa kok beban pajak dari perusahaan itu terlalu tinggi ya? Padahal setiap tahun penjualan kita itu naik. Kok margin keuntungannya segitu-segitu aja? Tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yuk, mari kita simak pemaparan dari mereka bagaimana perusahaan bisa mengurangi beban pajaknya. Menurut saya, beban pajak perusahaan kita yang terlalu tinggi adalah karena manajemen pajak yang masih kurang efektif. Manajemen pajak atau proses untuk meminimalisir beban pajak yang sah dan legal di mata hukum harus dikelola dengan baik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan revaluasi aset atau penilaian kembali atas aset tetap. Bagaimana kalau kita melakukan revaluasi untuk mesin pembuat es krim yang kita punya? Mesin pembuat es krim yang kita punya ini kita beli di tahun 2016 dengan nilai aset 500 juta. Masa manfaat 4 tahun dan kita mencatat depresiasi dengan metode garis lurus. Dalam perpajakan, aset ini masuk ke golongan 1. Kemarin, saya bertemu dengan tim appraisal. Biaya untuk appraisal ini adalah 5 juta rupiah. Dan tim appraisal menilai bahwa nilai aset kita di tahun 2018 adalah sebesar 800 juta. Terima kasih Bapak Ivan untuk kesempatannya. Rekan-rekan sekalian, setelah dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Rosalina mengenai perencanaan pajak yang akan kita buat, berikut akan saya sampaikan mengenai perkiraan pendapatan dari perusahaan kita berdasarkan hasil perhitungan yang disusun oleh divisi keuangan. Bapak Ibu sekalian bisa sambil menyimak tabel di sebelah saya berikut, di mana dalam 6 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2016, pendapatan PT Aneka Rasa sebanyak 60 miliar. Tahun 2017 sebanyak 62 miliar. Tahun 2018 sebanyak 63 miliar. Tahun 2019 sebanyak 65 miliar. Tahun 2020 sebanyak 67 miliar. Dan perkiraan pendapatan pada tahun 2021 sebanyak 68 miliar 500 juta rupiah. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas, kami dari Divisi Keuangan akan menjabarkan data keuangan perusahaan dalam bentuk laporan laba rugi PT Aneka Rasa sebelum diadakannya revaluasi aset. Bisa kita simak bersama-sama dalam tabel berikut ini, di mana disampaikan laporan laba rugi untuk 6 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Komponen pertama dari laporan laba rugi ini ada pendapatan, di mana informasi mengenai perkiraan pendapatan juga sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Dari pendapatan akan dikurangkan dengan HPP. Di sini, kami dari Divisi Keuangan mengasumsikan untuk HPP PT Aneka Rasa besarannya adalah sama untuk 6 tahun, yaitu sebesar 35 miliar. Pendapatan dikurangkan dengan HPP akan menghasilkan laba kotor, di mana laba kotor juga akan meningkat seiring meningkatnya pendapatan dari PT Aneka Rasa setiap tahunnya. Selanjutnya terdapat beberapa beban yang ditanggung oleh PT Aneka Rasa. Yang pertama terdapat beban usaha. Di sini besarannya juga kami asumsikan sama, yaitu sebesar 2 miliar setiap tahunnya. Yang kedua terdapat beban penyusutan.
di mana beban penyusutan yang dimaksudkan di sini adalah yang dihasilkan oleh mesin pemroduksi ice cream yang kita miliki. Yang mana mesin ini merupakan aset golongan 1 dengan masa manfaat sepanjang 4 tahun. Dengan metode perhitungan garis lurus diperoleh nilai beban penyusutan sebesar 125 juta untuk 4 tahun, yaitu 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 dan tahun 2021, besaran beban penyusutan sama dengan 0 karena nilai buku dari mesin pemroduksi ice cream tersebut juga sudah habis atau juga bernilai 0. Selanjutnya yang ketiga terdapat beban appraisal. Di sini karena kita belum melakukan revaluasi aset, maka kita juga belum menanggung beban ini. Dari ketiga beban tersebut akan ditotal menjadi satu, menghasilkan total beban. Laba kotor yang kita miliki sebelumnya dikurangi dengan total beban akan menghasilkan perhitungan laba sebelum pajak. Komponen berikutnya terdapat berbagai pajak yang perlu dibayarkan oleh PT Aneka Rasa. Yang pertama terdapat PPh final revaluasi. Di sini kita posisi belum melakukan revaluasi aset, maka belum perlu untuk membayarkan PPh final revaluasi. Yang kedua, terdapat pajak penghasilan, di mana PT Aneka Rasa merupakan wajib pajak badan yang akan dikenai tarif sebesar 25% dari laba sebelum pajak. Sehingga laba sebelum pajak untuk setiap tahunnya akan dikalikan dengan tarif 25% dan nilai tersebut yang akan kita bayarkan setiap tahunnya dalam bentuk pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangkan dengan berbagai pajak yang dibayarkan akan dihasilkan perhitungan akhir, yaitu berupa laba bersih. Berikutnya kita akan beranjak ke laporan laba rugi PT Aneka Rasa. Nah, untuk sekarang kita membahasnya setelah kita mengadakan revaluasi aset. Bisa kita simak bersama-sama di dalam tabel yang pertama yang lebih besar, yaitu mengenai laporan laba rugi untuk 4 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Di mana laporan laba rugi ini kita mulai dari tahun 2018, dikarenakan pada tahun tersebut kita asumsikan melakukan revaluasi aset. Seperti sebelumnya, komponen pertama terdapat pendapatan yang akan dikurangkan dengan HPP, yang besarannya juga masih sama sebesar 35 miliar setiap tahunnya. Pendapatan dikurangkan dengan HPP akan menghasilkan perhitungan laba kotor. Berikutnya terdapat berbagai beban yang ditanggung oleh PT Aneka Rasa. Yang pertama terdapat beban usaha yang besarannya sama setiap tahun sebesar 2 miliar. Yang kedua terdapat beban penyusutan. Nah, rekan-rekan sekalian perlu kita pahami bersama di sini karena kita menggunakan revaluasi aset di mana nilai buku setelah revaluasi dinilai sebesar 800 juta, yaitu naik dari sebelumnya yang hanya 500 juta. Maka perhitungan beban penyusutan juga perlu kita sesuaikan, di mana dengan metode perhitungan garis lurus akan dihasilkan nilai beban penyusutan sebesar 200 juta untuk setiap tahunnya. Masa manfaat masih sama, yaitu hanya untuk 4 tahun. Sehingga hanya kita buatkan perhitungan hingga tahun 2021. Yang ketiga terdapat beban appraisal. Kita perlu membayarkan jasa penilai, sehingga tahun 2018 perlu kita bayarkan 5 juta rupiah untuk jasa penilaian aset tersebut. Sedangkan tahun-tahun selanjutnya tidak perlu kita bayarkan ya. Ketiga beban tersebut ditotal menghasilkan total beban. Laba kotor dikurangkan dengan total beban akan menghasilkan perhitungan laba sebelum pajak. Di sini laba sebelum pajak nilainya cenderung lebih turun daripada sebelum diadakannya revaluasi aset karena di sini terdapat beban penyusutan yang tadi juga meningkat dan juga beban appraisal yang perlu kita bayarkan pada tahun 2018. Komponen berikutnya terdapat berbagai PPh pajak yang perlu dibayarkan oleh PT Aneka Rasa. Di tahun 2018, kita perlu membayarkan PPh final revaluasi dengan tarif sebesar 10%. Perhitungan PPh final revaluasi bisa kita simak bersama dalam tabel yang lebih kecil. Sebelumnya kita akan menghitung nilai buku akhir dari aset sebelum dilakukan revaluasi. Jadi dari harga perolehan, harga aset ketika kita beli, yaitu sebesar 500 juta, akan dikurangkan dengan akumulasi penyusutan yang sudah terjadi.
karena mesin pemroduksi ice cream sudah kita gunakan 2 tahun dari 2016 sampai 2017, maka total akumulasi penyusutannya adalah sebesar 250 juta. 500 juta akan dikurangkan dengan 250 juta, menghasilkan nilai buku sebelum diadakannya revaluasi, yaitu sebesar 250 juta. Ketika kita menyewa jasa appraisal, disampaikan bahwa aset kita seharusnya sekarang sudah bernilai naik menjadi 800 juta. Sehingga bisa kita temui terdapat selisih lebih untuk penilaian kembali yang kita lakukan. Yaitu dari 800 juta, kita kurangkan dengan nilai buku yang kita miliki sebesar 250 juta. Sehingga selisihnya adalah 550 juta. Selisih inilah yang akan menjadi dasar pengenaan pajak untuk PPh final revaluasi dengan tarif 10%. Jadi bisa dipahami bahwa nilai PPh revaluasi sebesar 55 juta hanya dibayarkan untuk tahun kita melakukan revaluasi aset, yaitu 2018 saja. Berlanjut ke pajak yang perlu dibayarkan PT Aneka Rasa, terdapat pajak penghasilan dengan tarif 25%. Berikut terdapat besarannya untuk setiap tahun. Laba sebelum pajak dikurangkan dengan pajak yang ditanggung akan menghasilkan perhitungan laba bersih setelah pajak. Bisa kita simak bersama bahwa untuk 4 tahun ini, laba bersih setelah pajak dari PT Aneka Rasa cenderung lebih pada sebelum dilakukannya revaluasi aset. Hal ini merupakan dampak dari adanya PPh final revaluasi yang perlu kita bayarkan pada tahun 2018 tadi, dan juga total beban penyusutan yang juga meningkat. Berdasarkan data yang telah kami rancang sebelumnya, baik dalam laporan laba rugi sebelum dilakukannya revaluasi ataupun sesudah dilakukannya revaluasi, kami dari Divisi Keuangan melakukan perhitungan analisis cost and benefit setelah melakukan revaluasi aset. Yang pertama kita masuk ke dalam perhitungan cost, di mana di sini cost atau biaya hanya terjadi pada tahun 2018, di mana pada tahun tersebut kita melakukan revaluasi atas aset kita. Di mana kita akan membayarkan PPh revaluasi dengan tarif 10%, yaitu sebesar 55 juta, dan juga membayarkan jasa appraisal sebesar 5 juta. Keduanya akan ditotal menjadi total cost yaitu 60 juta rupiah. Untuk lebih mengetahuinya, berapa sih besaran nilai untuk masa kini, kita melakukan perhitungan net present value dengan cara mengalihkan total cost dengan present value interest factor. Jadi 60 juta dari total cost akan dikalikan dengan PVIF yang mana kita menggunakan asumsi bunga atau I sebesar 20%, yaitu 0,579, dikalikan dengan 60 juta menghasilkan NPV cost sebesar Rp34.740.000. Sedangkan untuk benefitnya bisa kita peroleh selama 4 tahun, dimulai dari tahun 2018, tahun di mana kita melakukan revaluasi aset, hingga tahun 2021, di mana tahun tersebut aset kita akan habis masa bukunya. Karena tadi, mesin yang kita miliki bermasa umur manfaat 4 tahun. Jadi tahun 2018, 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan beban pajak penghasilan. Jadi di sini bisa kita selisihkan antara beban pajak penghasilan setelah dilakukan revaluasi dengan beban pajak penghasilan sebelum dilakukan revaluasi. Di mana tahun 2018 kita mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta rupiah, 2019 sebesar 18.750.000 rupiah, tahun 2020 sebesar 50 juta, dan juga tahun 2021 besarannya sama yaitu 50 juta. Sama seperti sebelumnya, akan kita hitung net present value dengan mengalihkannya dengan PVIF untuk setiap tahun. Diperoleh net present value dari benefit untuk tahun 2018 sebesar Rp11.580.000, 2019 sebesar Rp9.037.500, tahun 2020 sebesar Rp20.100.000, dan pada tahun 2021 sebesar Rp17.750.000. Bisa kita totalkan. Total NPV dari benefit yaitu sebesar Rp58.467.500, sedangkan
Total NPV cost yaitu Rp34.740.000. Lebih besar benefit dibandingkan cost, sehingga keuntungan yang kita dapatkan dari penurunan beban pajak ini jauh lebih besar daripada biaya yang perlu kita keluarkan dalam melakukan revaluasi. Sehingga revaluasi ini tentunya akan menguntungkan untuk PT Aneka Rasa. Berikut Bapak Ivan dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari Divisi Keuangan. Terima kasih untuk kesempatannya dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Ivan. Baik, terima kasih untuk Divisi Keuangan yang telah memaparkan strategi pengurangan beban pajak untuk perusahaan dengan baik. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengurangan beban pajak untuk perusahaan dapat dilakukan dengan cara revaluasi aset tetap, di mana aset tetap yang akan kita revaluasi dengan segera adalah mesin pembuat es krim. Untuk itu, bisa saya tutup rapat online pada siang hari ini. Terima kasih atas kinerja yang baik dari teman-teman Divisi Keuangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati.